Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bertemu lagi sore hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan Minggu 21 November 2021. Mari kita siapkan nanti kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu, kiranya menguasai hati dan pikiran kami waktu kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Dan berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini hamba-hambamu yang merindukan Engkau, baik hambamu yang berbicara dan saudara-saudara yang mendengarkan. Hikmat yang daripada Tuhan, penerangan daripada Roh Kudus menyertai kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membuka Wahyu pasal 1 ayat 4b sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat bagian B dan sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sampai di sini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembicaraan atau teks Alkitab yang sudah kita baca. Tema yang akan kita bicarakan adalah Tuhan bisa memakai siapa menjadi saksinya. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai siapa menjadi saksinya. Kalau kita mendengar kata saksi, ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Kata saksi sering kita temukan di pengadilan, kita sering ketemukan di tempat-tempat perkara, kita sering menemukan kata itu. Tetapi di dalam Alkitab, dalam kekristenan juga kata saksi ini sering juga digunakan. Kata saksi atau yang biasa diterjemahkan dengan martus, martir, ya, atau marturia, yaitu semua membicarakan tentang saksi. Nah, saudara, kata saksi di sini bisa menunjuk kepada orang yang mengalami. Misalnya, kalau saya dianiaya orang, atau saya dibunuh orang, atau saya diperlakukan orang dengan kasar. Saksi tunggal yang mengetahui semua perkara itu adalah saya. Tetapi kata saksi juga bisa merujuk kepada orang yang melihat keadaan itu, orang yang menyaksikan perkara itu. Itu juga merujuk kepada yang namanya kata saksi. Nah, kalau kita melihat dalam kekristenan, kata saksi lalu dikaitkan dengan kesaksian. Itu bicara bagaimana orang-orang percaya berbicara tentang pengalaman-pengalamannya bersama dengan Kristus, tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Itu juga disebut sebagai saksi, atau juga bisa dikatakan sebagai kesaksian. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 ini, Tuhan Yesus dalam ayat 5 disebut sebagai saksi yang setia. Ini berarti Yesus adalah orang yang mengalami penderitaan oleh karena kita. Jadi, kenapa Yesus dikatakan saksi yang setia? Karena semua penderitaan yang ditujukan kepadanya, Dia adalah saksi yang paling tahu betapa beratnya penderitaan itu, betapa beratnya menanggung dosa kita, memikul salib itu. Dia adalah saksi. Sekalipun ada saksi-saksi yang lain, ada para murid, ada ahli Taurat, ada orang banyak yang menyaksikan penderitaan itu. Tetapi saksi yang setia dalam arti Yesus secara langsung mengalami yang namanya penderitaan itu. Kita sekarang menjadi saksi. Kita menjadi saksi karena kita adalah bagian dari gereja yang telah mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Hanya kita belum menjadi martir mungkin. Kita belum harus mati atau harus kehilangan nyawa kita. Kita adalah saksi yang menyaksikan semua perbuatan-perbuatan baik yang Allah kerjakan dalam hidup kita.
Semua perbuatan-perbuatan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Kita adalah saksi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja, kita ditempatkan sebagai saksi. Semua kesaksian yang ada di dalam Kristus, kesaksian mengenai Kristus, semuanya gereja, kita sebagai gerejanya menjadi saksi. Gereja yang menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi gereja yang ada dalam ikatan Roh Kudus itu, kita adalah saksi. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi saksinya. Mengapa? Ada 3 alasan dalam bagian ini. Yang pertama adalah karena gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Artinya, gereja adalah yang mengalami karya Kristus yang agung. Sehingga gereja harus menjadi alatnya untuk bersaksi. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang keempat, kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, jemaat ini adalah jemaat yang real. Yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mereka adalah jemaat-jemaat gereja lokal. Gereja-gereja yang ada di wilayah tertentu. Gereja-gereja yang pernah berjuang. Gereja-gereja yang sudah menunjukkan kesaksiannya. Pelayanan kesaksiannya. Gereja yang sudah membawa orang-orang untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Gereja yang membawa orang-orang yang tidak percaya, yang menjadi percaya dan disatukan di dalam gereja itu. Jemaat ini pernah dipakai oleh Tuhan menjadi saksi di wilayah mereka masing-masing. Jemaat ini adalah jemaat yang berbentuk melingkar dengan Kristus yang menjadi kepala mereka. Dan kita bisa melihat gereja ini memang gereja yang penuh dengan kesaksian. Pada awalnya gereja yang berjuang. Dan kalau sudah melihat dalam pelayanan-pelayanan misi dari Rasul Paulus, gereja-gereja ini terbentuk. Gereja-gereja ini dengan luar biasa. Karena kita tahu semua jemaat-jemaat di Asia Kecil hampir semuanya dilayani oleh Rasul Paulus. Sekalipun dalam tulisan ini yang kita renungkan ini adalah yang melihat bagaimana keadaan jemaat itu sebagai saksi, yang melihatnya adalah Yohanes yang ada di pulau Patmos itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri di awal perintisan dari jemaat-jemaat ini ada Paulus yang berperan di dalamnya. Jemaat ini adalah gambaran dari gereja di abad-abad selanjutnya dan sampai saat ini. Ya, jadi gereja ini pernah bersaksi dan sampai sekarang semua gereja di seluruh dunia ini semuanya bersaksi. Gereja adalah alat Tuhan untuk bersaksi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kesaksianmu? Mungkin saudara ada di gereja-gereja tertentu, saudara menjadi jemaat-jemaat di gereja tertentu, ya menjadi bagian dari denominasi tertentu. Tapi ingat baik-baik saudara, saudara gereja yang universal, gereja yang ada dalam ikatan Roh. Kita punya pengalaman keselamatan yang sama. Kita punya kesaksian yang sama. Kita punya perintah agung yang sama. Amanat agung yang sama. Kita diminta untuk memberitakan, oh Yesus itu adalah Tuhan. Sudahkah saudara melakukannya? Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi saksinya. Mengapa? Yang pertama, karena gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah karena gereja diperlengkapi untuk menjadi saksi. Artinya, gereja diperlengkapi dengan perlengkapan yang mumpuni yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Orang pergi berperang, dia punya senjata yang mumpuni. Dia dipersiapkan dengan latihan-latihan yang mumpuni. Tetapi gereja sebagai saksi dilatih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan otoritas rohani yang tidak dimiliki oleh siapapun. Otoritas rohani itu bisa kita lihat di dalam ayat 5. Gereja diperlengkapi dengan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang pertama yang memperlengkapi gereja adalah gereja dimerdekakan dari dosa. Sehingga semua orang-orang percaya yang adalah gereja itu seharusnya tidak ada lagi dalam ikatan dosa. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari semua dosa masa lalu mereka. Dosa warisan mereka. Dosa yang dipertalikan mereka kepada mereka. Dosa turunan mereka. Bahkan dosa-dosa pribadi mereka. Mereka punya hak untuk minta ampun kepada Tuhan. Gereja bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tapi gereja ditempatkan sebagai suatu kerajaan. Ini senjata mumpuninya. Sebagai kerajaan yang mana? Kerajaan Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan surga. Ini ikatan rohani yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita.
Kita ini punya kuasa kerajaan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan gereja ditempatkan sebagai imam bagi Kristus. Dalam arti gereja sangat terbuka sekali, saudara. Ya, sebagai gereja kita sangat terbuka sekali. Berkomunikasi dengan Tuhan. Menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Menyampaikan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Menyampaikan penjangkauan demi penjangkauan kita kepada Tuhan. Mana jiwa-jiwa yang akan kita jangkau? Mana jiwa-jiwa yang akan kita bawa kepada Kristus, saudara? Kita adalah imam yang bisa meminta kepada Tuhan, yang bisa berseru kepada Tuhan, yang bisa membawa orang kepada pertobatan. Tujuannya untuk memuliakan Dia. Itu tujuannya. Kenapa kita diperlengkapi dengan senjata yang mumpuni itu? Untuk mempermuliakan Dia. Bahkan bukan hanya itu saja yang dikatakan dalam ayat 5 itu. Dan untuk mempersiapkan umat bagi kedatangannya. Ingat baik-baik saudara, Kristus tidak akan pernah datang ke dalam dunia ini kalau Injil belum diberitakan ke seluruh dunia. Yesus mengatakan adalah lebih baik kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu datang. Supaya Yesus datang. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan di mana Injil diberitakan, di mana Injil diserukan, di sana hadir kerajaan Allah. Ini senjata mumpuni bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menggunakan senjata yang mumpuni ini. Saudara sudah diperlengkapi dengan senjata itu. Mari bergerak dalam kesaksian saudara. Mari bergerak untuk menceritakan Yesus kepada siapapun yang kau pergi. Beritakanlah Injil, bawalah orang untuk bertobat, bawalah orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi saksinya. Ya, mengapa? Karena gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah karena gereja diperlengkapi untuk menjadi saksi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah karena kesaksian gereja akan dievaluasi. Ingat baik-baik, karena kesaksian gereja akan dievaluasi. Artinya apa? Kesaksian gereja haruslah kesaksian yang bermutu, bukan kesaksian yang rutinitas atau kesaksian yang begitu-begitu saja. Kesaksian dari gereja, dari kita secara pribadi yang bersaksi, saudara, kesaksian itu haruslah kesaksian yang bisa menyentuh hati, yang bisa membawa orang kepada pertobatan, yang bisa menarik orang untuk kerajaan Allah. Lihatlah, dalam penglihatan Yohanes, ternyata kesaksian gereja ini dinilai oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ya, di sana bagaimana Tuhan mengevaluasi kesaksian dari 7 gereja ini yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Siapa saja di antara mereka yang sudah menjadi saksi? Ternyata saudara, kata kunci yang digunakan dalam Wahyu pasal 2 sampai dengan 3 itu adalah aku tahu segala pekerjaan. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Yang kita lakukan untuk kesaksian kita. Aku tahu segala pekerjaan. Tapi lihat saudara, kalau kita tidak berhasil, dikatakan di sana, aku mencela pekerjaanmu. Aku mencela pekerjaanmu. Tetapi bukan hanya Tuhan mencela pekerjaan itu, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah, kalau tidak aku akan mengambil kaki dianmu, katanya. Bertobatlah, kalau tidak aku akan menghanguskan engkau. Ini kata kunci yang penting, saudara. Ada yang dicela dan ada yang konsisten. Yang konsisten, saudara, bisa kita lihat hanya 2 jemaat yang konsisten. Ya, jemaat yang ada di Smyrna yang siap menderita. Jemaat yang ada di Philadelphia juga adalah jemaat yang konsisten dengan pemberitaannya, dengan kesaksiannya. Tapi ada 4 gereja yang tidak konsisten. Ada yang kehilangan kasih mula-mula. Ada yang terikat dengan ajaran sesat. Ada yang dipengaruhi oleh ajaran Isabel. Ya, dan ada juga yang dikatakan di dalam bagian ini adalah yang hidup tapi mati. Gereja itu hidup, kelihatan hidup tapi mati. Tapi ada juga yang suam-suam kuku. Nggak panas, nggak dingin. Maka Tuhan katakan, gereja yang seperti ini, kalau dievaluasi oleh Tuhan, Tuhan bilang engkau akan dimuntahkan kalau engkau tidak bertobat, katanya. Jadi gereja perlu kembali kepada kasih mula-mulanya. Belajarlah bersaksi. Belajarlah memberitakan Injil. Belajarlah membawa orang kepada Kristus seutuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi saksinya. Mengapa? Karena gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Yang kedua, karena gereja diperlengkapi untuk menjadi saksi. Dan yang ketiga, karena kesaksian gereja akan
dievaluasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Meteraikan dalam hati kami. Biar firman-Mu ini menjadi bagian yang nyata, bagian yang real, yang boleh memberkati hidup kami. Dan biarlah Tuhan bergerak dan memakai kami secara luar biasa. Karena kami adalah gereja-Mu yang terus boleh dipakai Tuhan memberkati dunia ini. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara, pemberitaan firman Tuhan. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.